dibacakan sebelumnya, Mas Kaisang memang orangnya tegas. Dia punya keinginan apapun yang dia mau kalau bisa terwujud. Apabila lukisannya mirip dengan mantannya, apakah memang dia akan kembali? Atau tipe wanita yang menjadi soulmate dia mirip-mirip seperti itu? Atau kalau lukisannya beda, ya berarti emang orangnya beda, begitu aja sih. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mr. Fudo dan rekan saya kali ini adalah Kisuro The Cleanser. Pembersih. Yoi, pembersih. Nah, sekarang kita tuh kedatangan tamu lagi, tamu spesial. Jauh-jauh dari Jombang. Yo. Ya, Jombang kan? Ya, Jombang. Nah, jadi namanya adalah Mas Arya, sang pelukis jiwa. Wow. Dia akan melukis jiwamu, apakah jiwamu bersih atau jiwamu ternyata ada bercak-bercak kotornya. Kalau kotor, saya bersihin. Iya, ujung-ujungnya berkaitan gitu. Dia melukis kotor dibersihin sama ini gitu kan ya. Pertanyaannya, Mas Arya selama ini apa yang sering Mas lukis gitu? Kodam isian, terus leluhur, Konten isian. Kodam Isian. ya, Kodam itu seperti energi yang mengikuti. Oke, bentuknya bisa macam-macam. Berarti ada bendanya, kemudian isiannya ya, apa gitu ya. kan? Terus apa leluhur? ya leluhur. Oke, lalu apa lagi? Biasa jualan di sejarah, kita pas live. Oh, Pas live sejarah. Apa energi yang mengikutinya? Dirimu lukis. Gitu. Oke, berarti bisa melihat dong sejarah suatu barang gitu ya. Dan itu digambar juga atau cukup dibaca saja? Ya bisa digambar kayak dari suatu keadaan, kayak tempat. Oh, oke. Dari sesuatu yang dalam masa kejayaan, kehancuran atau gimana itu. Oh, termasuk masa kejayaan. Kejayaan. Ya. Berarti kalau kayak gitu, ketika melihat suatu histori, sejarah suatu barang, berarti Mas Arya sebenarnya bisa dong membedakan artefak mana yang asli dan artefak mana yang palsu atau imitasi atau buatan. Oh iya, bisa. Itu biasanya saya melihat ini kalau menyentuh atau apa energinya udah ketangkep. Oh berarti ini ada. Jadi vibrasinya rasain udah, energi. Iya, vibrasinya udah nempel. Apa intinya Ataupun ketangkep. nanti kerasa ya itu asli apa enggak. Terus sejarahnya gimana itu nanti akan tertangkap ya. Iya. Sekarang kita akan mencoba memberikan sesuatu yang baru dan belum ada di Indonesia. Saya tantang Mas Arya. Wes, gila, tantang. Ya banding aja. Untuk melukis atau menggambar, membuat ilustrasi soulmate atau pasangan jiwa seseorang. Pasangan jiwa seseorang. Pasangan jiwa seorang secara yang tidak kelihatan ya. Iya. Yang kita bahas. Jadi misalnya ada seseorang, nah pasangannya kira-kira Mas Arya bisa menggambarkan seperti apa yang tidak kelihatan itu. Ya, seperti itulah. Karena begini, ada banyak orang-orang di Indonesia tuh mungkin masih single. Yang masih single, kalau yang sudah pasangan maupun sudah menikah itu lain cerita. Tapi banyak yang masih single dan kalau di teman mereka tuh suka bertanya, siapakah jodohku? Nah, siapakah jodoh saya? Siapa jodohku? Seperti apakah dia? Bentuknya kayak gimana? Iya. Nah, kita kan selama ini kan hanya mendeskripsikan saja rambutnya seperti apa, matanya kayak gimana. Iya. Tapi kan kalau tarot dideskripsikan lewat bahasa ya, lewat kata-kata. Iya. Tapi karena dia seorang pelukis, maka dia akan ilustrasikan dalam bentuk gambar. Dan itu hasilnya pasti akan lebih detail daripada kita hanya sekedar mendeskripsikan saja. Ya. Iya. Kita punya beberapa rekan, kita coba dulu tes ya istilahnya pasangan jiwanya seperti apa dalam waktu dekat minimal, yang ternyata prediksinya mirip-mirip semua. Ketika melukis suatu pasangan jiwa, kita kan pikir satu kan, yang sedang ngetrend. Oke, ada yang kata kuncinya ghosting. Nah, kalau kata kuncinya ghosting. Kata kunci kedua, ini namanya ini agak mirip-mirip dengan Kakak Esa berpengharapan. Berpengharapan. Kaisang Pangarep, udahlah kita nggak usah sebutkan lagi lah. Mas Kaisang Pangarep kan. Oke. Kita tahu lah ceritanya dia sempat ghosting sama seseorang katanya di medianya, tapi kita nggak akan bahas gosipnya. Kita tidak akan bahas gosipnya dan kita yakin itu bukan ghosting. Ya.
Kita yakin ada banyak cerita kompleks di balik itu. Oke, pasti ada alasan. Ada alasan tersendiri, apapun itu, tapi kita tidak membahas itunya. Ya. Kita membahas yang tadi. Kira-kira soulmate-nya Iya. Kaisang Itu. mampu dilukis nggak sama Iyo, Mas Arya? Sebelumnya kita juga sudah memberikan fotonya Mas Kaisang seperti apa. Ini sudah membacakan. Lucunya ya. Oke, aku mau tanya dulu. Sudah pernah atau hafal dengan wajah Kaisang belum? Belum. Belum hafal. Nah, Nanti kita masih bisa kasih lihat lagi sih. ya, berarti belum toh. Berarti dengan belum seperti ini berarti Mas Arya lebih objektif untuk melihat seperti apa sosok yang ada, soulmate-nya yang ada di Kaisang itu. Iya. Mas Arya tuh belum pernah melihat mantan pasangannya Kaisang yang pada waktu sedang heboh-hebohnya. Ya, baik Felicia Tisu maupun beberapa orang yang pernah berhubungan dekat dengan Mas Kaisang ini kan ya. Nah, karena itu saya yakin ketika ini dilukis, Mas Arya sama sekali melukisnya secara objektif. Karena dia sama sekali belum tahu bentuknya kayak apa. Apabila lukisannya mirip dengan mantannya, apakah memang dia akan kembali? Atau tipe wanita yang menjadi soulmate dia emang mirip-mirip mirip seperti itu? Atau kalau lukisannya beda, ya berarti emang orangnya beda, begitu aja sih. Orangnya beda emang begitu. Jadi aku mau melakukan ritual pembersihan dulu. Yep. Dan clearin area dulu dan sambil biar bisa men-trigger Mas Arya lebih jernih melihat soulmate-nya si Kaisang. Iya. Kita lihat. Oke. Mulai sekarang? Oke, siap. Oke, siap. Lepas sekarang. Ini tanya. Nampak tersentuh ya. Oke. Selesai? Cukup? Oke. Sekarang waktunya Mas Arya menunjukkan kepiawaiannya dalam melukis. Kita mulai dari sekarang. Silakan dipersiapkan. Pasti pada penasaran di mana wajah. Prediksi alternatif pasangan jiwanya Kaisang tukang ngarep. Kaisang Bang Arab. Mas Arya ini kalau bekerja, terutama untuk melukis ya, dia nggak bisa lepas dengan rokok dan kopi karena itu memang sajen dan untuk menyuplai energi yang diakses gitu. Jadi memang dia butuh bahan bakar seperti itu. Nah, untungnya karena ini memang acara ini ditayangkan di YouTube saja. Untungnya bukan itu saja, ditayangkan di YouTube suatu platform video internasional yang tidak terikat oleh suatu organisasi nasional yang tukang sensor-sensor. Jadi boleh saja merokok, boleh minum kopi, boleh ngudut. Jadi kalau Anda nanti kedepannya punya rokok sendiri, silahkan dipromosikan. Penonton boleh relax sambil ngambil minuman atau makanan ya. Jadi biar Mas Arya sambil melukis, kalian bisa menyiapkan apa kebutuhan kalian. Dari cara dia sketsa, sepertinya memang menguasai basic menggambar. Oh iya. Tapi cara menggambarnya kalau aku lihat dari goresan dia, dari kecepatan dan emang dia pakai feel, emang terbiasa dengan melukis yang astral. Iya. Jadi dia mengejar kecepatan ingatan dia tentang materi yang di tracking. Jadi beda ya kalau lukis art itu dia kan mengikuti intuisinya. Iya. Maka dia akan lebih mengalir. Tapi ini aku lihat gerakan dia lebih cepat. Jadi tidak ada delay dengan intuisinya dulu, tidak di delay sama dia. Tapi kalau di pelukis itu mungkin malah dinikmati, ini malah justru dia cepat. Karena momennya bisa
cepat hilang kalau nggak Iya. cepat melukisnya. Coba kalau kita lihat perhatikan goresannya, memang goresannya adalah goresan-goresan yang menunjukkan keyakinan dalam menggambarnya. Ketika orang Ya. itu masih baru kan suka tuh goresannya itu kan terpatah-patah, tapi ini Patah, tampak tegas. ragu. Tampak tegas kalau kita perhatikan cara dia memegang alat tulisnya. Cukup kiat. Sementara tampaknya istrinya di sebelah sana tampak sedang mengawasi bagaimana. Ini istrinya loh, ahli penyembuh juga cuy. Tapi kita sekarang fokus di sini lagi. Bagaimana? Kopi sudah disiapkan, rokok sudah dinyalakan. Mas Arya, apakah sosok soulmate-nya Kaisang itu saat ini masih terlihat jelas di bayanganmu, di intuisimu? Masih ya? Iya kan, orang nggak lihat itu apa dari segi karakternya Kaisang itu saya lihat apa Langsung agak kelihatan ya? Iya kan kelihatan wataknya karakternya. Tapi nggak hilang-hilang gitu tidak? Nggak, jadi tetap terjaga ya. Oh kayak gini gitu ya. Iya. Jadi udah ketangkap kira-kira bentuknya tuh kayak gini soulmate-nya dia. Dari gambaran jenengan, kalau dari apa ya? Ini bukan Chauvin ya, bukan kesukuan, tetapi kira-kira dia rasnya apa atau suku apa? Jawa. Jawa malahan. Jadi soulmate-nya Jawa ya. Tetap Jawa. Oke. Dia mencari sesuatu yang kulitnya putih pada dunia, balik lagi ke akarnya. Akarnya. Oke, jadi emang batinnya tuh ke sana larinya ya. Ini berarti langsung soulmate-nya yang jenengan gambar ya. Jadi bukan Kaisangnya ya. Penonton ini bukan Kaisangnya, tapi ini soulmate yang ditangkap dari Mas Arya tadi ngelihat wajah Kaisang. Nah, dia mampu menembus seperti apa kira-kira soulmate-nya si Kaisang. Semua ini masih sebatas prediksi, tapi kalau ternyata tepat lagi, wah ini sih rekor banget sih. Sampai saat ini belum ada satupun yang miss. Kalau dari wajahnya, jenengan bisa tahu nggak kira-kira suaranya tuh seperti apa? Itu bisa nggak sampai ke sana nggak? Dia lebih lembut. Oh lembut, Kalem, jadi orangnya lebih kalem. orangnya kalem gitu ya, karakternya kalem, lembut, cara bicaranya lembut. Ya, cocok untuk orang apa kan jadi keseimbangan dalam jodoh kan itu keseimbangan antara kayak Kaisang sendiri saya lihat. Mohon maaf ini bukan ya, kalau dari sisi anak agak wataknya agak maunya sendiri namanya. Intinya kayak aku pengen ini- Calcul apa Agak ngomongnya? keras itu. Ngomongnya apa ya? Lebih lantang, lebih terbuka itu ya. Ini jadi ini si soulmate-nya tuh lebih lembut. lebih lembut, lebih ke peredam. Jadi oh dingin, jadi karakternya dingin, lembut, Iya. membuat suasana jadi tenang gitu ya. Ini imbangnya berarti ya. Secara tinggi bisa terlihat Mbak, Mas. Kira-kira tingginya berapa? Setara Di kah? bawah kira-kira 165. Sekitar 165 ya. 70. 165 sampai 70. Tingginya sekitar segitu ya. Posturnya gemuk apa Agak tembem. biasa? Tembem. Pipinya, pipinya. Kayak tembem ya, kayak Pipinya agak tembem. Bahasa Jawa ini tembem itu bahasa Jawa ya, agak pipinya agak cabi, agak cabi gitu. masalah ini apa orangnya bisa jilbabannya. Orangnya malah berjilbab.
Oh, gitu ya. Oh, tembem jilbaban gitu. Tampaknya istrinya Mas Arya yang tahu informasinya, tampaknya sudah ada bayangan kira seperti apa, tapi dia tetap berusaha menjaga supaya Mas Arya tidak diberitahu. Objektif. Kalau berjalan, karakter dia ini cepat atau sedang atau biasa? Kalau jalan agak megal-megal ya. Megal dikit ya. Iya, agak. Megal-megalnya kayak apa? Pragawati apa megal-megalnya gemuk? Tapi feminim atau tomboy? Feminim ya. Mas Arya mesti ini sedang melihat banget wajahnya, jadi dia ketawa nggak bisa ngomong nih. Dia begitu kayak nyata gitu ya. Ibu ini ngaksesnya ini anu banget, terbuka banget nih, jadi kelihatan dia. Kalau usianya sebaya atau di atasnya, Mas? Kelihatan nggak? Di bawahnya? Iya. Oh, di bawahnya. Mas Arya ini memang suaranya tidak keras ya, pemirsa, karena dia itu lebih banyak melakukan visual dengan gambar. Jadi kalau ngomong emang dia orangnya tenang, orangnya nggak banyak ngomong, lebih banyak dia melukis. Jadi pemirsa maklum kalau suaranya dia kurang, volumenya kurang dikit, karena terbiasa dengan gambar dan terawangannya dia. Less talk, more action, jarang ngomong, lebih ke aksi langsung gitu ya. Iya, lebih ke aksi. Jadi kalau ngomong pelan dia. Cuma lagi ini tampaknya kita sudah mendapat sih kira-kira siapa. Oh, Masalahnya Mas Arya ini tidak tahu ini perkembangan beritanya seperti apa. Dia memang sehari-harinya kan memang lebih untuk keluarga. Dia jarang memperhatikan, dia tuh sangat jarang memperhatikan berita di media sosial, media di internet. Seperti ini. Sehari-hari Mas Arya kalau di rumah itu selain melukis ngapain aja? Apa ada ritual gitu untuk mempertajam sketsa atau gimana gitu, ada enggak? Ya, nggak ada kita saja. Jadi nggak ada ritual untuk biar intuisinya tajam. Misalnya ziarah ke tokoh-tokoh yang pintar menggambar gitu, atau puasa atau apa gitu, ada nggak? Kalau saya itu lebih ke sosial, Ke interaksi dengan orang lain gitu ya. Iya itu. Jadi lakunya dalam mengasah batinnya adalah dengan bersosial. Ya, intinya kayak keagamaan juga. Oh, berarti keagamaan dan sosial gitu. Dengan serawung kalau orang Jawa ya. Serawung itu jadi pergaulan. Jadi dia mengasah intuisinya dengan sering bergaul. Jadi kalau di Jawa itu ada yang namanya topo ngerami. Topo ngerami itu adalah bertapa tetapi pada keramaian. Nah, bertapa dalam keramaian itu adalah gimana dia tetap jernih di situasi yang riuh. Nah, dia mengkoding semua hal-hal yang eterik, hal-hal yang di luar tidak dilihat itu dengan melihat karakter orang ketika dia menjumpai. Gitu. Jadi Mas Arya tuh tipenya kayak gitu, karena setiap orang metode pendisiplinan diri untuk membangun sebuah kekokohan spiritual itu berbeda-beda. Ada yang senang berpuasa, ada yang senang merantau. Jadi merantau itu misalnya macam-macam ya. Jadi puasa merantau itu ada yang juga nyedan atau dia pergi ke kota lain jadi orang gila. Berapa lama gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang emang senangnya dia berjalan-jalan ke suatu daerah, terus berapa lama tinggal di situ, terus ada yang sukanya ke makam-makam orang-orang terkenal. Ada yang suka ke ke titik-titik kayak situs Sandi dan macam-macam, makam, mata air tuh. Jadi di Jawa itu tipe orang melakukan ritual membangun kekuatan spiritualnya itu beda-beda. Bentuk puasanya beda-beda. Nah, Mas Arya ini tipe yang menggunakan serawung atau pergaulan sebagai metode dia yang paling enak untuk mendapatkan intuisi-intuisi
dalam karya dia. Berarti dari kegiatan, dari pergaulan dan kegiatan yang berbau sosial dan keagamaan sebenarnya. Iya. Mirip lebih kayak cara orang-orang awam tuh ketika istilahnya menambah pahala, menambah Iya, betul. karma baik, istilahnya kan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang berbau keagamaan juga salah satunya. Ternyata Mas Arya ini melakukannya dengan cara seperti itu, mengasahnya. Iya. Berarti kemampuannya tuh emang sangat amat sangat bergantung dari seberapa besar pahala yang dia pegang. Betul. Tampaknya dia sudah mulai konsentrasi dan sudah mulai kelihatan bentuknya. Mungkin nanti netizen akan bisa menerka-nerka kira-kira. Mas Arya, aku mau tanya, apakah kalau jenengan melukis kayak gini, ini kan aku melihatnya wajah yang wajah yang cantik ya, wajah yang bisa enak kita lihat. Kadang ketemu nggak sih wajah yang nggak enak dilihat gitu? Gimana? Misalnya kodamnya atau yang mengikuti dia itu ternyata bentuk wajahnya tidak seindah ini gitu. Kalau ini kan indah, dilihat enak banget kan gitu. Pertama itu saya izin. Oke. Izin ke mana ya kita memohon untuk teman-teman apa? Kata kita apa? Kulon nuwun. Nah, itu kan Jadi kita izin dulu dengan yang mau dilukis, untuk atau leluhurnya, iya. untuk menangkap apa yang ada di belakang dia, gitu ya. Iya, yang penting kita tetap pakai adab sopan santun itu sudah. Oke. Itu pasti. Karena Nah, kalau ini kita penting ini, sopan santun ini penting. Jadi sebenarnya semua tradisi ada yang namanya manner atau adab. Jadi entah itu dengan manusia atau bukan manusia. Jadi kalau di Jawa itu kulon nuwun atau permisi itu dilakukan tidak hanya pada manusia, tetapi permisi juga dilakukan pada makhluk yang tidak terlihat. Nah, di masyarakat Jawa misalnya sederhananya, ketika kencing di tempat yang dia tidak kenal, di tempat yang baru atau di tempat sembarangan, itu pasti ada kulon nuwune. Atau ketika melewati jembatan, kalau naik motor, naik kendaraan itu ngebel. Nah, itu adalah cara masyarakat Jawa untuk menghormati makhluk yang tidak terlihat. Jadi di sini aku melihatnya bukan ini memuja, tetapi ada harmoni di sini, ada hidup kesadaran bahwa kita hidup bersama. Jadi apa ya? Kesadaran itu kan kesadaran yang asik ya, kesadaran yang penting bahwa kita tidak hanya menghargai manusia. Nah, internasional atau masyarakat internasional pencapaiannya baru sampai pada humanisme, memanusiakan manusia. Sedangkan Jawa, masyarakat Jawa itu sudah sampai tidak hanya memanusiakan manusia, tapi mensetankan setan atau menempatkan makhluk yang tidak kelihatan juga berada gitu. Jadi penghormatannya tidak hanya pada yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan pun dihormati gitu. Jadi kita bisa hidup bersama. Betul. Sekarang kalau kita lihat sudah sangat kelihatan bentuknya seperti apa. Saya rasa nih kalau netizen yang mengikuti nih, penonton yang mengikuti nih, bisa tahu ya. Kira-kira gampang gambarannya sih ketahuan sih siapa. Ya kita nggak bisa menyebutkan, tapi kira-kira gambarannya ketahuan sih siapa. Nanti pemirsa biar mensimpulkan kira-kira mirip siapa. Karena aku sendiri nggak ngikuti siapa. Nah karena ya masalah begini kan pertama ya istilahnya kan katanya kan sukunya kan lebih ke arah Jawa. Ya. Berarti yang pasti warna kulitnya mungkin agak gelap, bukan coklat, warna. Dan ini dari tampak lukisannya matanya tampak tajam, oke. Tulang hidungnya sangat jelas. Tulang hidungnya sangat jelas. Ada belahan rambut. Dan dari tadi saya menunggu Mas Arya menggambar poni, ternyata tidak ada poni depannya sama sekali. Jadi dahinya memang cukup bidang. Oke, ya. Dahinya cukup bidang. Apakah dia nanti akan menggambar poni kita nggak tahu, tapi sepertinya memang dia tidak ada poninya, jadi memang dahinya cukup bidang. Kebetulan ya wanita yang dahinya cukup bidang bisa dikatakan ya wanita yang memiliki cakrawala yang cukup luas. Oke. Cakrawala yang cukup luas. Masih ketangkep Mas, wajahnya tuh masih terlihat gitu. Bibir bagian bawahnya tuh lebih tebal daripada bibir bagian atasnya.
Oke. Lucunya di situ. Dagunya dia memang agak cabi, tapi dagunya juga tidak terlalu tidak terlalu lancip. Di sebagian kepercayaan ketika dagunya tidak lancip itu justru adalah dagu-dagu orang yang konon katanya itu adalah bisa menjaga harta pasangan. Oh, jadi kalau lancip malah kurang. Iya. Ya kan istilahnya kan kalau di dunia internasional kan standar kecantikan sekarang kan berubah-ubah. Misalnya wanita itu ketika dagunya lancip, katanya sekarang banyak orang-orang yang inginkan dagunya itu lancip. Karena itu kan melambangkan kecantikan masa sekarang. Makanya banyak orang-orang yang mencoba melakukan operasi plastik untuk melancipkan dagunya. Enggak. Aku jadi kayak ingat apa kartun atau si nenek sihir itu. Siapa itu ya? Kalau dagunya yang lancip dan ke depan, memang konotasinya sebagai sosok yang licik, seringkali seperti itu. Cuma itu kan sudah dari zaman dulu. Sekarang sih mungkin sudah lebih berubah gitu. Nah, tapi kalau ini itu selain dan standar kecantikan sekarang tuh dagunya lancip dan tegak ke bawah gitu. Tidak yang bengkok ke depan. Nah, sementara kalau ini kalau kita tahu, kalau orang memang benar-benar tahu dalam membaca wajah, dagu yang seperti ini adalah dagu-dagu yang tipikal yang katanya bisa menjaga harta pasangan. Asik banget. Dalam artian dia tidak boros. Dia bisa manajemen berarti. Dia bisa manajemen dengan baik, dan juga dia ini orang yang seperti ini dagunya tuh adalah orang-orang yang memang katanya tidak akan berkekurangan. Dalam artian mungkin dia tidak kaya, tapi dia selalu ada uang, selalu ada rezeki yang datang. Selalu ada rezeki yang datang, dan minimal tiap hari tuh bisa makan lah. Istilahnya mungkin ada masa-masa di mana orang ini tuh ya mungkin keuangannya kurang baik, tapi dia tetap tidak sampai tidak makan gitu. Oke. Akan selalu ada yang menyelamatkan dia. Kalau diperhatikan, alisnya cukup tergambar dengan jelas, tidak tebal, tebalnya sih cukup moderat, tapi dia alisnya jelas, tidak terlalu lebar alisnya. Oke. Meskipun kalem, tapi cukup menggambarkan ketegasan dalam tatapannya. Kalau begini, rambutnya seperti itu. Ini berarti rambutnya lurus ya, enggak keriting ya, Mas? Agak ikal berarti Mas ya? Apa? Ada ikalnya? Dia tampaknya sedang berkonsentrasi. Dia sedang melihat seperti apa. Kalau biasanya saya lihat ajan itu lihat kelihatan nggak ada pakaian gitu, biasanya kan kayak lembabnya itu. Nah, lihat juga ada pakaian makan itu. Jadi kayak pakai kemben, kayak pakai basan gitu ya? Iya, kan di dalam gaibnya. Jadi kadang secara gaib Mas Arya ini melihat si sosok Solomit ini polos, tidak pakai pakaian. Jadi di sisi yang pakaian itu kadang muncul, kadang polos gitu ya, tidak stabil gitu ya. Tapi karena kita jadi pakaian yang ketangkap, jadi bentuk pakaiannya makanya sederhana, tidak tegas ya. Apa sih, cukup wajahnya juga cukup sih. Cuma kalau seperti itu, rambutnya cukup panjang. Panjang ini Mas ya? Enggak segini. Se atas bahu, sepundak. Iya, di bawah pundak dikit ya. Ini orangnya sederhana, nggak neko-neko. Orangnya sederhana, tidak neko-neko. Ini terlihat jelas pas saat di fotonya kayak nempel di ada kayak nempel begini. Nempel ke si Kaisang. Tapi sebelah sini. Oke, jadi kamu bisa melihat dia seperti sedang bersandar di bahunya Kaisang.
Dan ini personalnya dibacakan secara spesifik ketika menyenderkan bahunya ke Kaisang. Yang terkena tuh adalah pipi kirinya wanita itu yang menyender ke bahunya. Oh, yang menyandar pipinya. Pipi kirinya menempel ke bahunya. Oke. Kenapa besar dulu jadi ikutan ngebaca apa yang dia? Nah, itu dia kan. Iya pertanyaannya. Matanya ada berapa nih? Ya, tadi kan baru saja diomongin, dia tadi melihat kalau sosoknya itu yang bersender di bahunya Kaisang, bahu sebelah kanannya. Jadi lembut ya cewek ini ya, kalem gitu ya sosoknya ya. Ya, manja juga. Manja juga. Ini sudah diakhiri. Boleh ya, terserah jenengan sudah merasa cukup atau masih perlu. Kan seperti nasinya ada. Oke, jadi emang sudah sampai segini ya. Ya. Oke. Ya. Pemirsa, ini Mas Arya sudah menyelesaikan sketnya. Jadi dia bisa menyeket dan diakhiri sampai seperti ini. Karena aksesnya ini agak boros nih. Akses energinya dia agak boros, jadi dia butuh supply. Jadi emang segini dia bisa menangkapnya. Oke, Mas Arya, tanya sebentar. Ini memang matanya seperti ini atau memang agak sedikit juli? Atau memang tidak sengaja agak sedikit tidak sama matanya antara kiri dan kanan? Kiri dan kanan cerahnya kan beda ya. Yang kanan itu putih, ada putihnya lebih tegas. Itu Yang kalau kiri- enggak, kalau orang min itu gimana? Kalau orang yang apa? Min. min, oh matanya min, kayak min gitu, jadi agak krip ya. Apa Pi? Ininya Bukan ya? matanya pandangan melihatnya ada minus dalam satu. Tapi hanya sebelahnya saja. Iya, kayak Saraf matanya lemah sebelah. Oke, oh berarti saraf matanya lemah sebelah ya. Jadi ada yang kayak semacam sebelahnya tuh minusnya lebih tinggi daripada satu mata. Oke, masuk akal. Kalau boleh, kalau Mas Arya tahu, kalau tahu yang lebih banyak, lebih besar minusnya tuh sebelah sini atau sini? Oh, yang kiri ya. Yang sini berarti ya? Yang kiri lebih minusnya lebih besar ya. Cukup signifikan, besar selisihnya cukup signifikan atau sedikit? sedikit satu berapa kok? Oke. Ya selisih tapi Ya, enggak selisih. gede banget Ya, gitu ya, ya antara satu. bedanya. Soalnya itu buat orang-orang yang cukup mengikuti, Ah, mereka, saya yakin mereka ini sudah akan mencurigai ke satu orang. oke. Karena mereka lagi Mas Arya ini tidak tahu, sama sekali dia belum tahu Dan tidak bentuk mengikuti berita. tidak mengikuti beritanya. Dia hanya tadi sebelumnya hanya diberikan fotonya Mas Kaisang Kaisang seperti apa soulmate-nya? ya, dan kita pun memberikan foto Kaisang sendirian saja, tidak Tidak bersama dengan- dengan pasangan atau mantan-mantan sebelumnya. Oke. Nah lucunya ketika dia menggambar ini, saya sih buat pribadi sih ngacunya ke satu orang. Dan aku yakin juga netizen di luar sana, pemirsa di luar sana juga akan melihatnya, ini kayaknya mirip sama seorang deh. Iya. Apalagi ketika Mas Arya bilang dia melihatnya ini orang tampak bersender ke bahunya Kaisang. Lucunya dia mengspesifikkan bersender ke bahu Bahu sebelah kanan. kanannya Kaisang Dan pipi kirinya yang si kena. wanita. Dan lucunya lagi dia bisa membacakan sebelah salah satu matanya minusnya lebih besar daripada mata yang lain, terutama mata kirinya. Lucunya bisa seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah ternyata nanti seperti itu soulmate-nya, kita belum tahu. Tapi Belum tahu. inilah prediksinya ya. Tapi seperti inilah gambaran yang ditangkap oleh Mas Arya tentang soulmate-nya Kaisang. Jadi kalau disimpulkan, apakah dia akan kembali atau enggak? Ini beda banget kan? Iya, beda banget ya. Iya, kalau ditanya apakah berarti kembali dengan yang cerita yang sebelumnya yang katanya konon-konon di ghosting itu, ya kalau di sana kan pasnya kan itu, kalau ini kan Jawa. Beda sih, Beda ya. beda sih, beda jauh sih. Jadi ya kemungkinan ya iya begitulah. Ya, kemungkinan iya. ada yang lain gitu. Mungkin ada yang lain atau emang itu perjalanan hidupnya Kaisang sampai akhirnya menemukan soulmate-nya. Jadi Iya. Barat adalah bagian dari perjalanannya saja Jalannya, gitu. ya. Ya apapun itu nanti bagaimanakah Mas Kaisang nanti di pelaminan seperti apa, kita doakan dia mendapat yang terbaik. Terbaik, oke. Dan kita juga, tapi kita melihat prediksinya kira-kira wajahnya, kalau benar ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, kita lihat wajahnya kira-kira seperti ini yang cocok. Dan dibacakan sebelumnya Mas Kaisang memang orangnya tegas, dia punya keinginan apapun yang dia mau kalau bisa terwujud sesuai dengan keinginannya. Volume suaranya memang
lumayan tinggi sebenarnya ketika sedang serius, dan itu diseimbangkan dengan sosok yang dilukis oleh Mas Arya ini, di mana ternyata sosok wanita yang dilukis ini adalah wanita yang kalem, yang lembut. Nah, yang lembut, dan istilahnya bisa meskipun manja tapi dia bisa mengayomi, bisa menyeimbangkan si Mas Kaisangnya sendiri. Oke, sekian untuk lukisan jiwa kali ini. Untuk pemirsa yang menginginkan lukisan-lukisan seperti ini, bisa menghubungi channelnya Fudo. Fudo Prasetya, nanti ada nomor teleponnya di bagian description-nya. Ya, nanti ada nomor teleponnya ya. Dan subscribe, like, serta share, ngomongin teman-teman lo. Kalau ternyata bener nanti kalau misalnya Mas Kaisang menikah dengan sosok yang mirip kayak gini, komen juga, lumayan cuy, testimoni. Oh iya. Ternyata bener gitu. Ya kita kan nggak akan pernah tahu kan. Iya. Ini video mungkin 2-3 tahun kemudian tiba-tiba di bener naik lagi gitu ya. kan. Langsung namanya ini. Oke. Kita tutup sampai sini dulu ya. Oke. Saya Mr. Fudo. Saya Kisuro. Dan ini Mas Arya. saya Mas Arya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.